Terus apa yang bikin Bapak bangkit? Yang bikin saya bangkit waktu, sekali lagi kembali ke kata tadi, waktu saya siap, waktu saya mengikhlaskan kekurangan saya. Berapa lama itu Bapak sampai sudah benar-benar siap? Sampai di situ itu sekitar SMA kelas 2 ya. Cukup lama. Sekitar 16 tahun ya. Sebenarnya sampai kuliah juga ya, tapi istilahnya saya sedikit mendapat jawaban, sedikit demi sedikit punya jawaban. Oh gini nih hidup saya nih maunya ya. Ya tuh. Nah, waktu saya coba mengikhlaskan semua kekurangan saya, oke, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Oke. Sekarang saya tidak mau memikirkan apa yang saya tidak bisa, saya mau memikirkan apa yang saya bisa. Itu. Lalu saya hanya memikirkan apa yang saya bisa. Waktu saya memikirkan apa yang saya bisa, saya mulai berani melakukan apa yang saya tidak bisa. Contoh yang saya tidak bisa waktu itu belajar. Karena sangat jauh, otakku sangat jongkok ya. Jadi waktu saya siap, ya sekali lagi, waktu saya siap menerima, bukan berarti kita lemah, kita nggak bisa, kita payah, oke stop, tinggal di situ. Enggak, waktu saya mencoba menerima itu, lalu sekarang saya akan lakukan apa yang saya bisa aja. Waktu saya melakukan apa yang saya bisa, ternyata ada yang saya bisa. Contohnya dance waktu itu ya. Dance. Bayangkan dari semua lain, saya ikut dance dan lumayan lah ya, nggak buruk-buruk amat. Ternyata ada yang saya bisa, meskipun itu menurutku bukan talenta ya. Hanya karena saya belajar dan saya bisa, semua orang bisa belajar dan bisa ya. Habis itu saya melangkah. Nah, yang saya tidak bisa ini belajar. Nah, waktu saya merasa tidak bisa belajar, saya tidak mau hanya stop dan saya meninggalkan pelajaran. Ya, kok saya tidak bisa? Saya coba ikut les fisika waktu SMA. Baru pilihnya fisika. Ya. Yang saya pilih les fisika yang saya pilih. Ya. Ini hanya mau mengetes aja. Betulkah saya tidak bisa? Atau hanya pikiran saya, seperti tadi yang kita bilang tadi, karena krisis berasal dari pikiran. Ya, kita juga harus berani. Kalau mungkin orang bilang keluar dari comfort zone, zona nyamannya. Dan saya melakukan itu bisa tahap yang kita lakukan untuk lepas dari krisis. Saya ikut les fisika, bayangkan. Orang yang bodoh bahasa Indonesia aja belum tentu oke. Ya, malah pilih fisika. Betul. Teman-teman saya sudah pada pulang, saya masih berhadapan dengan guru les saya. Ya, puji Tuhannya guru les saya dia tidak menyerah untuk mengajar saya. Puji Tuhannya ya, saya dipertemukan. Jadi begini, kalau kita keluar dari zona nyaman kita dan kita mau berani mengambil resiko, maka kita akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang mau menolong kita keluar dari krisis itu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Anda harus mau dulu keluar dari krisis itu. Cara maunya apa? Berani ambil resiko. Ya, karena keluar dari resiko itu krisis itu berani ambil resiko, dan waktu Anda mengambil resiko, Tuhan akan membukakan jalan yang tadinya gelap, suram masa depanmu. Ya, bukan menghubungi nomor di bawah ini ya, kalau masa depanmu suram, ya, berani ambil resiko. Percaya sama Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan dan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat yang akan menolong kita. Ya, orang-orang yang tepat itu di mana? Bisa ada di sekelilingmu. Ya, silakan sadari itu dan dari situ puji Tuhan, yang tadinya saya menganggap hidup ini seperti naik anak tangga ya. Yang tadinya saya naik satu anak tangga saya susah banget, gitu ya. Sulit sekali satu anak tangga. Di situ saya merasa saya bisa naik dua anak tangga, 3 anak tangga, dan saya bilang kakiku begitu panjang sekarang ya. Puji Tuhan, di situ sebenarnya tidak perlu saya cerita secara spesifik ya. Akhirnya saya di SMA itu bisa dibilang berubah ya, dari pola pikirku yang lama. Saya bisa menjadi tingkat kepercayaan diri saya naik. Apakah semulus itu? Enggak ya.
begitu saya naik dua tangga, saya pernah turun juga 3 Kenapa tangga. Pak bisa turun? Oke, saya dari SMP gitu ya. Saya orang yang suka bermimpi ya, karena saya tahu saya tidak mampu. Yang saya Mimpi bisa aja hanya dulu. mimpi. Hmm. Mimpi saja menurut saya sudah cukup bagi saya. Ya. Berimajinasi setiap malam ketika tidur masih bengong. Gimana kalau saya jadi ini? Gimana kalau saya jadi ini? Tiba-tiba tertidur. Itu Dan aja. tertidur. Nah, saya pernah bermimpi waktu saya SD, saya lihat kakakku dia masuk paskibra di SMP-nya, meskipun itu masih tingkatan SMP. Iya. Saya bilang saya pengen jadi dia. Ya. Tetapi pengenku gimana caranya nggak tahu. Mimpi aja dulu. Ayo tuh. Mimpi aja dulu. Mimpi aja dulu gitu. Mimpi aja dulu. Kemudian begitu saya masuk SMA, oke, saya mengikuti ini tes di tingkat provinsi. Ya, tadi kakakku di SMP, kemudian saya di SMA dapat jalannya untuk masuk ke tingkat provinsi. Oke. Saya masuk. Bukan dulu, jangan dulu bilang lulus ya. Ini kan masih turunnya dulu ya ceritakan ya. Oh iya. Saya mendaftar di situ, ya, kemudian saya mengikuti latihan dan lain sebagainya ya. Kemudian waktu di situ saya merasa yakin bisa masuk. Yakin aja dulu. Ya, overconfidence sudah. Ya, waktu Tuhan sudah mulai angkat, sudah mulai overconfidence, manusia, kepedean ya. Karena apa? Ada teman orang tua saya yang katanya akan membantu saya untuk masuk di situ. Ingat ya. Orang dalam. Ya, janganlah ya berharap kepada manusia. Terkutuklah ya orang mengandalkan manusia, kekuatan manusia. Bisa ini kayaknya oke, saya pede aja masuk provinsi. Ternyata orang itu terkena kasus dan lain sebagainya, akhirnya saya tidak bisa masuk. Waduh, itu saya down banget tuh. Padahal sudah berharap. Akhirnya ini kan saya cerita proses kita naiknya ke lepas dari krisis kan. Ya. Kemudian waktu itu saya bilang begini, aduh, gimana ini, saya sudah merasa oke, ya, fisik juga saya tidak kurang dari yang lain, bolehlah bersaing, tapi karena itu berat memang persaingannya, akhirnya saya tidak lolos dan akhirnya di tahun itu tahun 2012, oke, saya harus menerima. Nah ini sekali lagi harus menerima kekalahanmu ya. Tapi bisa menerima. Saya bisa menerima akhirnya. Sudahlah. Karena saya sudah terbiasa dari SMP ya. Menerima itu udah biasa. Akhirnya itu menjadi latihan. Akhirnya namanya persaingan. Akhirnya saya bisa menerima. Oke, biasanya orang udah dia udah nggak mau lagi lihat paskibraka ya, dia udah nggak mau lagi berkecimpung di situ. Tapi saya tetap ikut paskibraka sekolah aja. Ya. Dan paskibraka sekolah menurut saya itu sudah paling mentok. Ternyata saya juga sama seperti ceceku, dia di paskibraka sekolah SMP-nya, saya di paskibraka sekolah SMA, cukup aja sih. Ya. Tetapi Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Begitu di tahun berikutnya, ya, di tahun berikutnya dari sekolah kami mengutus 3 orang untuk mendaftar sekarang bukan kelas provinsi tapi kelas kota madya ya. Kota Madya itu tingkat 2, daerah tingkat 2 untuk ke Kota Palu namanya ya. Kemudian waktu saya masuk ke situ, sekolah mengutus 3 orang, kemudian yang lulus 2 ya, salah satunya saya ya, saya gitu ya. Nah, puji Tuhan di tingkat 2 nggak apa-apa, tingkat 2 ya, saya masuk di situ dan puji Tuhan disitulah sekarang saya banyak berubah pola pikir saya untuk supaya ingat, waktu kamu bisa bukan karena kamu tuh ya. Jadi waktu kamu bisa lepas dari krisis itu bukan karena kamu, bukan semata-mata karena kamu dan bukan karena ya. Harusnya bukan karena orang dalam juga. Bukan manusia juga, bukan karena kamu fisikmu bagus dan lain sebagainya. Ini bahuku, kalau mungkin mahasiswa saya memperhatikan, yang kiri ini rendah sebelah. Ini karena cedera karena waktu zaman dance dulu ya. Miring sebelah yang kiri ini, dan saya itu tahan terus selama latihan dari sore sampai malam supaya bisa lurus, dan itu sangat menyakitkan. Ya, itu sangat menyakitkan untuk menyeimbangkan 2 bahu saya ini. Ya. Tapi itu saya lakukan karena ini sudah kesempatan. Sikat aja, maju aja terus. Dan puji Tuhan, itu salah satu kasus ya.
Dan berikut, puji Tuhan, Tuhan angkat 2 tingkat, 3 tingkat, ya, lebih tinggi dan lain sebagainya. Dan waktu saya setiap stepnya, saya merasa ini bukan saya nih, ini bukan saya nih, ini bukan saya nih. Untuk menjaga supaya kita tetap ya humble, memiliki sikap hati yang humble. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Pak. Krisis. Oke. Menurut pengalaman hidup saya. Langkah yang tepat sih Pak kalau sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi QLC ini. Kan dari Bapak kan ya menerima diri, mungkin ada langkah-langkah lain untuk kita lah. Yang saat ini anak milenial kan memang saat ini lagi ngalamin yang namanya krisis-krisis itu. Termasuk sebenarnya kita semua yang di sini sih lagi ngalamin, entah itu percintaan, ekonomi, studi. Jadi ini langkah-langkah itu langkah yang tepat sebagai anak Tuhan dalam menghadapi krisis. Oke, langkah yang tepat yang pertama, kamu harus percaya bahwa hidupmu itu bukan hanya kamu yang pikirkan, ya. Ada Tuhan yang memikirkan, ya, seperti di Yesaya 49 ayat 16, ya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, ya. Jadi untuk yang kunci pertama, langkah pertama, saya tidak mau itu langkah berasal dari pikiran saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri, tetap dari firman Tuhan. Kita harus lihat bahwa diri kita ini diperhatikan, ya. Bukan hanya kita yang memikirkan, Tuhan yang memikirkan sebelum kita memikirkan, ya. Kemudian kita harus tahu bahwa rencana kita ini bukan sepenuhnya rencana kita, karena firman Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu, ya, dan jalanmu bukanlah jalanku. Nah, ini yang harus kita tahu, ya, bahwa di sini Tuhan mau kita itu menyerahkan diri kita ini, berserah itu, bukan sama kekuatan kita, bukan sama orang lain, entah itu keluarga sekalipun, orang tua sekalipun, bukan itu, tapi menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Kita harus sadar itu yang pertama, ya. Langkah yang pertama kita harus sadar, dan yang kedua kita harus mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan, ya. Mengikuti setiap proses yang ada. Ingat, kalau kita ada di posisi saat ini, ya, saya mau bilang mungkin sama teman-teman mahasiswa atau mungkin sama siapapun yang mendengarkan podcast ini, ya. Kalau kita sampai di titik ini, ya, itu bukan sesuatu yang kebetulan, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tuhanlah yang menempatkan kita di posisi yang saat ini. Tinggal bagaimana kamu mau menerima posisi ini, kamu menyadari ada Tuhan yang mendampingi, ya. Lalu setiap langkahnya berusaha dengan baik, sebaik mungkin, mengambil kesempatan, melakukan sebaik mungkin, dan percaya setiap langkah itu ada Tuhan di situ, ya. Itu yang bisa membuat kita lebih percaya diri, tetapi tidak sombong dalam menjalani hidup ini. Hanya ancaman quarter life crisis yang mungkin terjadi di masa quarter abad hidup manusia, seperempat abad hidup manusia, ataupun di usia-usia lain, dia akan menjalani itu, takut, tetapi dia tidak tenggelam dalam ketakutan, ya. Cemas, tetapi dia tidak tenggelam dalam kecemasan. Kira-kira itu mungkin setiap tahap-tahapnya. Kalau misalnya kan, ya kan ini kayak lebih kita berserah ya kan. Nah, gimana kalau misalnya orang yang gagal dalam berserah diri? Dia bukan hanya orangnya nih. Sekali lagi seperti yang kita bilang tadi, kegagalan itu datang bukan dari Tuhan. Kegagalan itu datang dari kita manusia. Kalau kita gagal membaca atau mungkin kita gagal memahami jalan Tuhan tadi, saya mau mengikuti jalanmu Tuhan, ya, saya mau mengikuti jalanmu. Tapi kadang kita masih mendikte jalan yang Tuhan mau, ya. Waktu Tuhan bawa kita ke tempat yang Tuhan kan harusnya untuk sampai ke situ harusnya lewat jalan ini Tuhan, ya kan? Ya. Kenapa Tuhan kasih jalan ini? Nah, ini namanya kita gagal paham dengan Tuhan, ya, salah paham kita dengan Tuhan, ya. Kita melihat jalan pergi ke tempat yang baik itu harusnya sini nih, bukan ini. Kenapa Tuhan kasih jalan ini? Ya, harusnya untuk menjadi orang yang misalnya, ya, orang yang berkecukupan secara ekonomi, secara keluarga juga baik dan lain sebagainya, harusnya
mungkin saya diangkat jadi anaknya presiden gitu ya. Itu jalan yang kita mau ya. Tetapi Tuhan bilang tidak, ini di sini dulu nih. Nah, itu yang harus kita harus percaya gitu. Kita percaya sepenuhnya ya. Supaya kita jangan sampai gagal dalam memahami rencana atau rancangan dan jalan Tuhan itu. Ya. Intinya kita jangan sampai mendikte apa yang Tuhan mau. Oke, biarkanlah Tuhan. Intinya begini, apa yang ada di depan kita jalani dengan maksimal dengan sepenuhnya. Ya. Waktu saya pertama masuk di Stella, saya juga alumni Stella. Waktu saya pertama masuk di Stella, melihat keadaan ini, ya, saya bilang saja, Tuhan, saya tidak prosesnya akan saya jalani karena yang saya lihat ini bukan sekarang. Saya pengen lihat apa yang akan terjadi nanti. Ya. Itu yang membuat saya ini, yang membuat saya kuat misalnya di Stella ini kan. Coba mungkin kalau saya lama nih 5 tahun dan lain sebagainya, udah cabut gitu ya. Iya. Kita harus punya pemikir, saya mau lihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya 5 tahun yang akan datang. Ya. Itu namanya kita mau berserah, berikan hidup sama Tuhan. Setiap harinya tuh lakukan dengan yang terbaik. Ya. Ya, Tuhan tidak mungkin menyesatkan. Itu aja itu. Oke. Ada yang memikirkan kita berserah, sadar ya kan? Sadar ya. Bahwa kehidupan kita ternyata bukan cuma kita sendiri yang memikirkan, tapi kadang juga kita nggak mikirin diri kita. Iya, jadi kita nggak pusing sendirian gitu. Iya. Ya. Tuhan memikirkan tapi dia tidak pusing karena kau gampang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu susah bagaimana bisa saya. Ini kalau kamu bilang jalan ini sulit, kalau saya membuat mudah sih bisa. Iya. Dan Tuhan itu bukan cuma membuka, tapi membuat. Iya, Tuhan membuat jalan dan membuat jalan yang terindah. Pastinya. Cuman kadang kita sendiri yang masih mendikte Tuhan, bikin jalan sendiri. Tapi tenang ya, nggak perlu takut karena memang proses memahami Tuhan itu tidak instan. Ya. Jadi proses jatuh bangun, gagal dan berhasil itu semua dinamika yang harus terjadi. Ya, orang tidak harus tahu tentang kemenangan selalu. Ya, terkadang dia harus tahu posisi kalah supaya dia tahu menghargai setiap kemenangan yang dia raih bukan karena dia. Oke, mantap. Sebuah quotes ya. Tapi yang benar ya kan. Soalnya kalau kita menang-menang terus, iya, juga bahaya. Kita bisa hanyut dengan kemenangan. Hanyut dengan kemenangan. Oke. Oke, terima kasih buat Pak Kevin sudah sama-sama berbincang dengan kita malam hari ini. Sangat-sangat memberkati. Buat teman-teman di rumah yang juga mungkin mengalami quarter life crisis, video ini sangat disarankan untuk ditonton. Mudah-mudahan memberkati. Mudah-mudahan memberkati kita semua, dan kita sudah berada di penghujung acara kita. Sebelum kita menutupnya, dengan kasih Pak Kevin berdoa untuk berdoa ya. Iya, setiap rangkaian. Menutup setiap rangkaian. Ya. Mari kita berdoa. Teman-teman yang menonton juga, mari kita sama-sama berdoa biarlah dari doa ini dapat menjawab setiap persoalan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak sadar bahwa Engkau telah melihat kami, bahwa pandangan-Mu Tuhan seperti tembok yang mengelilingi kami. Biarlah kami boleh menyadari hal itu dan kami mau hidup berjalan di dalam rancangan-Mu, berjalan di dalam jalan-Mu. Ajar kami Tuhan dan tuntun kami melewati setiap proses yang ada, setiap jatuh bangun yang ada, setiap menang kalah yang ada, setiap gagal dan keberhasilan yang ada. Biarlah Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami melewati setiap musim hidup kami, dan kami dapat belajar tentang kemenangan yang sejati. Kami dapat Yesus belajar tentang keberhasilan yang sejati, yaitu ketika kami Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada Pak Kevin yang sudah meluangkan waktunya. Kiranya di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih teman-teman. Shalom. Tuhan Yesus berkati.